Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden Joko Widodo menerima Sekretaris Jenderal Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD beserta delegasi di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pertemuan yang merupakan kelanjutan dari pertemuan pertama pada Agustus 2023 ini bertujuan untuk menginformasikan langkah-langkah yang telah dan akan diambil Indonesia dalam rangka mempercepat keanggotaannya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan bahwa pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Sekjen OECD Mathias Cormann berfokus pada diskusi strategis mengenai persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia di organisasi tersebut. Presiden Jokowi telah menetapkan keputusan Presiden terkait hal tersebut. Menurutnya, Indonesia berkomitmen untuk menjadi anggota OECD dalam 3 tahun dan telah mendapat dukungan dari negara-negara anggota seperti Australia, Belanda, dan Jepang dalam bentuk capacity building dan pendanaan. Selanjutnya, proses aksesi akan melibatkan pembuatan memorandum self-assessment oleh Indonesia dalam waktu dekat. Pertemuan hari ini adalah pertemuan kedua antara Bapak Presiden Joko Widodo dengan Sekretaris Jenderal OECD Cormann terkait dengan proses aksesi Indonesia. Yang pertama pertemuan di bulan Agustus 2023 dan tujuan pertemuan ini adalah untuk memberikan informasi terkini terkait update mengenai proses aksesi dan langkah-langkah yang harus diambil atau perlu diambil oleh pemerintah Indonesia. Sekjen Mathias Cormann juga akan bertemu dengan Presiden terpilih Pak Menhan, Ketua DPR RI, Pimpinan DPR RI, Tim Nasional Aksesi OECD, Kadin, Apindo, dan juga akan membuka workshop teknis mengenai proses aksesi OECD dengan kementerian dan lembaga. Seperti diketahui, Bapak Presiden telah menetapkan Kepres Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD, di mana kami mengetuai dibantu oleh Bu Menkyu dan Bu Menlu, dan Indonesia berkomitmen untuk menjadi anggota OECD dalam 3 tahun. Tadi disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kita akan membentuk tim untuk itu dan juga akan mendorong bahwa aksesi OECD ini terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah Indonesia, dan tentu kita melihat beberapa negara yang masuk OECD ini. Costa Rica dia menurunkan defisitnya jadi 5%, padahal Indonesia jauh lebih rendah dari itu. Indonesia by law-nya sudah 3%. Kolombia berhasil menurunkan kasus suapnya, dan tentu Indonesia sudah menjadi anggota daripada FATF, dan Lituania juga 3 tahun dan Chili juga 3 tahun. Nah, komitmen beberapa negara terhadap OECD antara lain Australia, Belanda maupun Jepang, baik dalam bentuk capacity building maupun dalam bentuk pendanaan, dan Jepang sendiri mendorong bantuan teknis melalui JICA. Langkah selanjutnya tentu ini proses yang self-assessment. Kita akan membuat memorandum dalam sekitar 250 hari ke depan, dan tadi dalam pembicaraan Bapak Presiden dengan Sekjen Cormann juga dibahas hal yang dalam proses OECD ini, OECD juga akan membantu terkait dengan pengembangan ekosistem semiconductors, dan mereka juga akan belajar bagaimana ASEAN telah menjalankan proses roadmap digital, yaitu Digital Economy Framework Agreement, yang itu juga menjadi proses pembelajaran di OECD. Nah, kemudian tadi juga disampaikan bahwa OECD juga akan melakukan survei ekonomi Indonesia, dan ini salah satu bentuk daripada support OECD terhadap bagaimana meningkatkan iklim investasi dan bagaimana Indonesia menjadi negara yang setara dengan negara-negara OECD di dalam pengembangan regulasi, sehingga investor akan nyaman untuk menambah investasi di Indonesia. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dalam kesempatan yang sama menambahkan bahwa pemerintah akan bekerjasama OECD untuk menyusun inisial memorandum yang akan dijadikan alat bagi Indonesia untuk menyampaikan informasi terkait hal yang telah dilakukan Indonesia dalam reformasi ekonomi. Partisipasi Indonesia untuk di OECD sudah cukup lama, dan kita sekarang memulai proses menjadi anggota penuh.
Sebenarnya kita juga sudah menjadi key partner dari OECD sejak tahun 2007 dan sejak 2014 kita menjadi koordinator co-chair bersama Jepang memulai yang namanya program OECD untuk Southeast Asia Regional Program. Nah, kemudian tahun ini kita akan memulai menjadi anggota penuh. Jadi ini adalah continuation, kelanjutan. Untuk itu kita akan bekerja dengan OECD di bawah arahan Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Pak Menko untuk menyusun initial memorandum yang isinya adalah assessment Indonesia terhadap situasi Indonesia. Kita berharap initial memorandum ini akan menjadi alat bagi Indonesia menyampaikan kepada dunia apa saja yang sudah dilakukan oleh Indonesia untuk kita melakukan reformasi di ekonomi Indonesia. Saya yakin bahwa keanggotaan Indonesia akan menjadi tambahan kebanggaan bukan saja untuk Indonesia tapi juga untuk OECD sendiri. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan Sekjen Korman juga membahas pengembangan ekosistem semikonduktor serta proses peta jalan kerangka kerjasama ekonomi digital di ASEAN dan Digital Economy Framework Agreement. Di samping itu, OECD juga akan melakukan survei ekonomi Indonesia sebagai salah satu bentuk dukungan OECD terhadap peningkatan iklim investasi di Indonesia. Pertemuan ini menjadi momen penting untuk menegaskan komitmen dan langkah strategis Indonesia dalam memperkuat kerjasama internasional dan meningkatkan iklim investasi di dalam negeri. Tim Eljon Media melaporkan.